pesan seenaknya saja. Dikasih 5 juta, terus nggak ada obrolan lagi. Lo tapi mawon apa? Hilal kok. BTN duduk. Beli pas sana nggak ada pemannya. Nah kita kemana? Anak mau pulang kayaknya nggak ada pemannya. Emang udah kan? Mobil anu LPG betul? LPG tapi bu, motor apa nya kan beli kan? Iya, tapi karena ibu jaraknya parek ya? Iya. Berarti ibu mah ngedeleng persis kejadian pas waktu uangnya tiba terus ditabrak. Iya tadi wis tiba aku. Wis tiba terus dilindas ya? Lindas ya dari beli buru. Maksudnya mbak beli. Gelang ibu pas lindas ya? Iya pas lagi pas lagi bungkus kan, lagi bungkusku. Pas udah blokrak ya wis tak menang be. Pas kini lagi sini depannya ya pada. Lagi tuku. Iya lagi tuku. Jerit, Akbar. Apa? Pas ngelirik wono wis dia lagi wis di kuwon wis dilindas. Iya delang ibu terus ngelindasnya delang. Iya pas lirik mono terus lagi dilindas tapi pertama ya kan dia beli rumah dia tenggot apa orang beli Pokoknya tiba terus ya dilindas wis mau kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya di tempat Rektor Unir, Bapak Dr. Ujang. Ini adalah kelanjutan dari kejadian kemarin yang tempo hari mengakibatkan korban pada tragedi kecelakaan yang terjadi di Desa Singaraja, yang diduga almarhum dilindas oleh mobil LPG Pertamina. Dan saya janji kepada keluarga korban saya akan menemani beliau untuk mencari keadilan di negeri kita tercinta ini. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin minta pendapat ke Pak Rektor karena beliau adalah spesialis doktor hukum ya. Jadi beliau mengerti betul dengan hukum dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya beliau juga akan memberikan tanggapan, akan memberikan komentar yang objektif sesuai dengan keilmuan yang beliau mumpuni gitu. Kita langsung sapa aja ke beliau. Assalamualaikum Pak Rektor. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Pak Rektor. Pak Rektor, dengar nggak kejadian kemarin kecelakaan di Desa Singaraja? Oh iya, itu saya lihat ada berita ya itu bahwa ada kecelakaan seseorang yang terlindas oleh truk yang dikemudikan oleh satu perusahaan ya. Betul, super rekanan Pertamina. Oh itu rekan. Betul, rekanan Pertamina. Nah, kalau ini Pak Rektor, ini ada dua persoalan yang harus dijawab oleh Pak Rektor. Pertama mengenai hukum pidana, karena ini kasus mengakibatkan orang meninggal. Gitu. Bagaimana kira-kira dari sudut hukum pidana melihat proses kasus yang terjadi mengakibatkan orang meninggal itu, Pak?
Biasanya kan kalau hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan ya, itu saya sering mengutip itu pasal 359 KUH pidana ya. Oh, pidana. Iya, barang siapa yang barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia, itu kan dapat dipidana ya. Itu paling lama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Jadi apapun alasannya gitu kan, apapun ininya, polisi harus memproses. Itu kan delik umum. Delik umum ya. Delik umum. Jadi bukan bukan delik aduan ya. Betul. Artinya kalau polisi melihat itu ya proses. Harus diproses. Walaupun tidak ada yang mengadu, tidak ada ini ya. Iya. Karena itu masuknya delik umum ya. Itu artinya itu bukan delik aduan. Kan nggak usah diadukan, orang meninggal di situ di hadapan polisi, ada ya diproses. Harusnya diproses. Terlepas apapun kendalanya, misalnya mencari saksinya sulit. Ya kan sudah kelihatan tuh yang melindasnya itu ada truk dan yang mengemudikan siapa. Itu kan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, itu kan bisa saja. Langsung harusnya ya. Bisa juga langsung. Karena tidak perlu misalnya ngadu dari siapa, enggak perlu. Oh gitu ya. Iya. Harus tetap. Harus. Oke. Itu secara hukum pidana seperti itu ya berarti. Iya. Dan hukuman ancamannya juga lebih dari ada 3 tahun ya. Nah, terus ada persoalan yang kedua Pak Rektor. Karena saya sudah komunikasi dengan pihak Pertamina di mediasi, alhamdulillah direspon dengan baik, tapi memang yang menjadi sulit itu ketika rekanan Pertamina ini merasa bahwa mereka sudah membuat surat kesepakatan dengan keluarga korban Pak Rektor. Yang salah satu poinnya adalah bunyinya mereka tidak akan menuntut di kemudian hari, terus kemudian mereka juga mengakui bahwa itu dilindas oleh mobil tangki gitu kan, dan mereka memberikan santunan 5 juta gitu. Nah, dari sudut pandang ini, apakah surat ini bisa mengikat Pak Rektor? Begini ya, perjanjian yang mengikat itu kan kalau itu dia ada di ranah perdata Pak. Misalkan pasal 13 pasal 13 perdata, pasal 8 ikatan sama lain itu kan sebagai. Tapi kan ini di ranah pidana Pak. Di ranah pidana itu kalau hanya kesepakatan begitu, apabila misalkan yang melakukan kesepakatan ternyata mencabut kesepakatannya, ya boleh-boleh saja mengajukan secara pidana itu. Oh boleh juga ya? Boleh juga, nggak mengikat. Artinya kalau pengikatan itu, saya mau nggak mau, saya mau melanjutkan saja, ya boleh. Dan itu kan di ranahnya hukum publik ya, hukum pidana bukan hukum publik. Berarti tidak menghilangkan hukum pidana tadi ya Pak? Tidak. Menggugurkan itu. Janji saya tidak akan menuntut ya. Tapi tiba-tiba saya merasa, enggak, saya menuntut itu ya silakan aja itu, nggak masalah. Dan bisa itu ya? Bisa, boleh diproses. Diproses ya? Iya boleh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya? Ya kalau misalnya dia, saya tidak puas itu ya, enggak usah mau lepas aja perjanjian, silakan aja. Karena itu kan masalah hukum publik ya Mas. Ya. Kalau misalnya perikatan kan lain ya. Misalkan perjanjian saya misalkan ya dengan seseorang berjanji itu kan mengikat mereka Pak. Kan tidak bisa melepaskan dari perikatan ya. Apalagi kalau misalkan perjanjiannya itu disahkan oleh notaris atau misalnya berwenang itu kuat. Tapi kalau ini kan bukan dalam ranah pidana perdata, ini adalah ranah pidana. Nah, saya tidak akan menuntut. Ya kalau misalnya merasa saya nggak mau, orang saya kok punten misalnya saya dikasih segini kok. Nah, saya maunya enggak, salah tuntut pidana aja. Boleh nggak mengajukan pada polisi? Boleh. Boleh. Boleh saja. Artinya pihak keluarga korban berhak untuk mencari keadilan. Boleh itu mencari keadilan di polisi ya. Saya nggak mau Pak. Bapak sudah iya, tapi kan saya merasa itu tidak selaras lah, misalnya saya mau cabut aja perjanjian itu sudah selesai. Ya karena sampai hari ini apa namanya orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya itu belum ada Pak. Jadi siapa ini pelakunya gitu kan? Secara hukum belum ada nih Pak Rektor. Ya kan mungkin kalau soal tabrakan itu siapa yang mengendalikan mobilnya, kan menyopirnya siapa? Ya. Kan yang menyebabkan kematian siapa? Kan udah terlihat betul ya. Menurut saya aspek-aspek pidananya ya terlihat lah. Gitu, kan. Barang siapa menyebabkan kelalaian misalnya, dia lalai dalam menyopir kan. Saya juga sudah telusuri Pak Rektor, telusuri kasus kejadian di lokasi itu, dan kebetulan pada waktu saat kejadian itu ada orang jualan
jualan nasi di depan persis Pak Rektor. Dan saya sudah temui orang tersebut gitu, dan dia juga menyebutkan bahwa dia melihat orang itu dilindas oleh LPG itu. Apapun sebabnya gitu, entah dia jatuh karena lubang gitu, ataupun karena apa gitu, tapi memang bahwa mereka menyebutkan itu dilindas oleh mobil LPG Pertamina itu Pak Rektor. Ya itu ya, kalau jelas-jelas seperti itu ya jelas ya, bukan kelalaian yang orang meninggal dunia kan itu bisa dituntut ya. Dan maksud saya kalau seandainya pun tidak ada tuntutan, ada kepolisian di sana, itu delik umum, bukan delik aduan, gitu ya, delik umum. Tapi kalau misalnya saksi yang melihatnya nggak mau menjadi saksi, gimana Pak? Ya tidak masalah, kan sudah ada kematian di situ. Harus tetap diproses ya? Iya proses, apalagi misalkan itu. Cuman kan nanti alat bukti apa yang kan alat bukti kan banyak ya. Pasal 184 kan ada alat bukti ya. Alat bukti kan ada. Dan buku hak itu kan ada ya. Alat bukti ada persangkaan, ya kan? Ada pengakuan. Nah kalau dia perjanjiannya ada pengakuan, ada pengakuan, ya jelas lah itu kan siapa yang nabrak, siapa bisa. Itu boleh. Oke. Nah jadi ini saran dari Pak Rektor, kira-kira Rektor saran apa yang bisa Pak Rektor berikan untuk pihak kepolisian agar pihak kepolisian juga bisa secara objektif menindaklanjut persoalan ini? Ya gini ya, pertama ini kan bukan delik. Ya kalaupun misalkan ada terlihat kematian yang sudah tahu penyebab kematiannya apa, ya segera diproses ya. Kan seperti itu. Adapun misalkan proses selanjutnya ya silakan, karena kan yang jelas misalkan sekarang ada 2 alat bukti saja gitu kan, ya bisa ditangkap itu kan gitu. Ya. Dan ini nggak ada pengakuan dan ini kan sudah bisa. Ya. Cuman kayak tadi ya, kalau saya persarankan ya, seharusnya hal seperti itu segera proseskan ya, kalau bisa diproseskan oleh kepolisian, jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya kan kenapa kok diproses ya, apalagi misalkan si keluarganya menuntut Pak ya, itu yang saya katakan tadi, boleh menuntut. Kenapa? Karena perjanjian seperti itu kan tidak mengikat hukum-hukum umum kan, atau hukum-hukum yang bersifat publik kan tidak bisa gitu. Kecuali yang privat ya, kalau privat sudah jelas itu ya. Tapi kalau publik itu kan enggak mungkin. Yang boleh saja, saya ya udah perjanjian gitu kan. Saya nggak puas gitu kan. Ya udahlah, saya mau tuntut aja ke pidananya. Ya boleh, sah ya. Sah aja nggak boleh. Siapa yang melarang itu? Betul. Kan nggak ada. Karena ini mengakibatkan orang meninggal. Iya. Nyawa seseorang di negeri ini jangan dianggap sepele gitu. Ya iya jelas dong Mas. Kalau misalkan lihat aja pasal 359-nya. Karena kelalaian itu orang meninggal dunia. Itu nggak bisa. Ya, ada kategori tinggi lah kalau menurut saya mah ya. Tuntutan 5 tahun. Iya, betul. Ya. Jadi seperti itu tanggapan dari Pak Rektor Unwir, Pak Dr. Ujang. Beliau sangat paham betul di bidang hukum karena beliau S1 hukum, S2 hukum, S3-nya juga hukum Pak Rektor ya. Jadi udah sangat sebentar lagi akan ini promosi profesor lagi sebentar lagi. Kita doakan agar Unwir punya profesor di bidang hukum gitu. Satu-satunya berarti nanti ya Pak Rektor ya. Bang ajak Mas nanti Bu. Kalau di Unwir berarti kalau ini kan Pak Rektor kan profesor. Nah, kita doakan ya semoga Pak Rektor bisa segera mendapatkan gelar profesornya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saran dari Pak Rektor. Kita lanjutkan penelusuran nanti di di TKP tempat kejadian korban. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.